Para sahabat, orang sering bicara rakyat, tapi juga rakyat itu sering dilupakan ya. Sekurang-kurangnya pada level verbal atau wacana itu. Ada banyak orang yang lebih nyaman menggunakan kata masyarakat. Misalnya pelayanan kepada masyarakat, uang bermanfaat untuk masyarakat dan seterusnya. Yaitu adalah identitas atau sebutan bagi orang. Dan pada sisi yang lain, banyak orang mengatakan bahwa rakyat itu ya sebuah konsep normatif. Normatif itu artinya ya dia menjadi norma hukum yang ada di dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang. Misalnya dalam konstitusi kita mengenal kedaulatan rakyat. Itu normatif ya, norma yang menjadi pedoman bagi perilaku, terutama penyelenggara negara. Demikian juga kita juga mengenal ada Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Di sana disebutkan bahwa uang negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu normatif. Tapi sebenarnya normatif ini juga bisa dimaknai ya, pertama sebagai nilai. Nilai itu sesuatu yang berharga yang diperjuangkan, yang akan diraih. Dia juga sebagai istilahnya standar kontrol bagi setiap orang, terutama para penyelenggara negara dalam hal berpikir, bersikap, termasuk membuat kebijakan. Dan baik norma maupun nilai ini kan sering muncul di ini ya, ungkapan para pemimpin politik, para politisi. Misalnya misalnya begini ya, jadi uang itu harus bermanfaat untuk rakyat. Saya ini, bekerja kena rakyat begitu. Dan ini politisi sering ya bicara tentang rakyat. Sementara kalau teknokrat itu sering menghindari kosakata rakyat, lebih suka berbicara tentang masyarakat begitu. Nah, kalau warga itu jarang diomongkan, warga. Ini maksud saya akan membicarakan baik itu konsep rakyat, termasuk nanti juga masyarakat itu, dan saya ingin mengatakan bahwa ya rakyat itu bisa dibuat konkret, bukan sesuatu yang abstrak seperti nilai atau normatif hanya tertulis dalam teks, tapi bisa sesuatu yang konkret dan yang konkret itu itulah politik. Jadi rakyat adalah politik. Tema atau judul apa yang saya bicarakan kali ini adalah rakyat adalah politik. Itu terkait dengan paling tidak saya menguraikan ada 3 4 identitas setiap orang ya. Yang pertama itu adalah penduduk. Penduduk itu konsep statistik sebenarnya. Artinya setiap orang itu menjadi objek, menjadi target penghitungan, pendataan, pendaftaran, termasuk kartu tanda penduduk. Kita tidak mengenal kartu tanda warga negara, tapi kartu tanda penduduk dan itu syarat administratif. Jadi tempat tinggalnya, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten. Jadi kalau orang itu berpindah dari wilayah administratif itu maka dia agak bermasalah. Termasuk nanti kalau misalnya orang itu mau menentukan suaranya, itu sangat ditentukan oleh batas-batas administrasi kependudukan ini. Demikian juga dengan misalnya kalau kita mengubah data itu. Nah, itu agak memakai prosedur, kalau hanya sekedar nyetak KTP gampang. KTP saya Bantul, tapi saya cetak di Sleman. Tapi Sleman mengatakan kalau, Anda akan mengubah ini biodata atau perubahan pada sisi data KTP, maka itu harus ke
berurusannya ke Bantul gitu ya. Nah ini namanya penduduk dan saya sering mengatakan bahwa ini kasta yang paling rendah. Penduduk ini kasta yang paling rendah dan dia disukai oleh orang-orang statistik, ahli demografi gitu. Dan yang tidak kalah penting penduduk itu untuk, eee, penghitungan untuk target bantuan. Misalnya BLT, bantuan langsung tunai itu kan didasarkan pada pendataan penduduk. Di sana ada kategori yang miskin, tidak miskin, dan seterusnya. Itu ditentukan melalui perhitungan statistik. Jadi bukan dengan pendekatan, kemanusiaan gitu. Dan itu, ada di dalam tradisi pendekatan kesejahteraan itu melalui ini ya, selektivisme. Jadi untuk menuju sejahtera itu dengan pendekatan selektif, bukan pendekatan universal di mana setiap orang itu punya hak yang sama, equality before the law, mengakses layanan publik, mengakses hajat hidup orang banyak. Pendekatannya bukan itu, tapi pendekatan kependudukan secara selektif. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari antara pihak yang memperoleh bantuan dan yang tidak. Karena itu hanya didasarkan pada, kalkulasi statistik, bukan prinsip, kemuliaan martabat warga negara. Ya, itu namanya penduduk, sehingga saya selalu menghindari kosakata penduduk. Saya kepada mahasiswa juga mengatakan, hindari kosakata penduduk. Kalau Anda itu bertempat tinggal atau menginap di kampung begitu, kalau ditanya, "Anda menginap di mana?" Jangan di rumah penduduk, tapi di rumah warga. Karena warga itu ya, itu lebih mulia dan mereka adalah, pemilik atas rumah itu. Karena kalau penduduk itu kan hanya target, kalau warga itu kan subjek hukum begitu. Ya itu itu penduduk. Kemudian yang kedua masyarakat. Masyarakat itu konsep sosiologis. Itu tradisi alamiah manusialah. Jadi sebelum orang mengenal penduduk udah ada tradisi masyarakat. Kalau penduduk itu kan itu konstruksi orang aja, tetapi kalau manusia-manusia berkumpul, ya itu secara alamiah membentuk masyarakat. Kita mengenal ada, masyarakat dalam pengertian bahasa Indonesia hanya satu, tetapi dalam tradisi bahasa Inggris ada society, ada community. Community itu dalam bahasa Jerman terkait ini ya, punya, Gemeinschaft atau semacam paguyuban. Jadi orang bermasyarakat, bercommunity itu karena ya memang unsur-unsur bawaan, ya entah itu tempat tinggal, darah, suku, agama, dan sebagainya itu namanya komunitas. Ini kesamaan identitas lah, orang berkumpul karena kesamaan identitas. Nah, desa itu secara historis juga disebut sebagai komunitas atau community, begitu ya. Oleh karena itu ini sering juga disebut sebagai sebuah konsep antropologis community ini. Tetapi kalau society itu Gesellschaft itu ya, itu konsep sosiologis. Artinya orang-orang berkumpul bermasyarakat atau kemudian yang disebut dengan civil society atau masyarakat sipil itu karena kesamaan kepentingan dan tujuan. Jadi entah itu serikat petani, organisasi nelayan, organisasi buruh, itu adalah society yang ingin memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi mereka banyak bermain di ruang publik, baik itu untuk kepentingan mereka maupun untuk antara lain mempengaruhi kebijakan pemerintah. Itu masyarakat itu dan itu alamiah terus-menerus sekalipun itu, belum ada negara atau sudah tidak ada negara, tetapi society itu asosiasi manusia atau community sebagai asosiasi manusia itu akan tetap ada. Lalu yang ketiga, rakyat. Rakyat itu konsep politik. Rakyat itu kosakata rakyat itu serapan dari, eee, bahasa Arab, ro'iyatun ya, dari bahasa Arab yang itu dulu dibawa oleh para ulama pada waktu itu dan bersamaan dengan kosakata yang lain ya, ada termasuk masyarakat, termasuk adil, miskin, musyawarah dan sebagainya itu adalah serapan. Ini bukan sekedar etimologi, bukan sekedar bahasa, tetapi
ada spirit yang diambil ya. Misalnya ya daulah rakyatun, daulat rakyat. Setiap pemimpin yang memerintah itu harus memperoleh persetujuan orang banyak. Nah, secara konseptual itu konsep rakyat juga dipengaruhi oleh people, ya, people sovereignty, kedaulatan rakyat yang berasal dari barat, atau konsep republik. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa republik itu sama dengan rakyat plus warga negara, gitu. Nah, meskipun kita itu juga punya tradisi lokal ya, rakyat ya, kulawarga. Kulawarga itu saya menjadi bagian dari warga itu. Jadi misalnya konsep, wong cilik, wong desa gitu ya. Jadi itu untuk mengkonotasi konsep rakyat. Jadi biasanya rakyat itu untuk menunjuk orang-orang kecil. Kalau orang-orang besar tidak disebut sebagai apa namanya, rakyat. Dan itu sangat politik. Ketika orang ngomong rakyat itu berarti politik. Itu untuk mengabaikan orang-orang besar. Itu kan selalu ada protes, "Kok ini ekonomi rakyat? Rakyat itu siapa? Kalau saya ini masuk dalam kategori rakyat nggak?" Yang ngomong begitu orang-orang kaya. Nah, jawabannya itu tadi, itu sangat, politik begitu ya. Jadi artinya ketika orang berbicara rakyat itu untuk menunjuk orang-orang kecil, wong cilik, wong desa, ya kalau bahasa Jawanya kawula tasih gitu ya. Nah, mereka yang sebenarnya, secara politik, secara konseptual itu, rakyat itu adalah pemilik kekuasaan, pemilik kedaulatan, basis kekuasaan, basis kedaulatan rakyat. Dan itu kita, mengingat ya, ya apa yang pernah disampaikan oleh, Presiden Soekarno waktu itu, Bung Karno. Beliau bilang bahwa kekuasaan presiden pun itu ada batasnya. Kekuasaan yang abadi adalah rakyat. Di atas semua itu adalah Tuhan. Jadi itu omongan normatif, tapi juga mengandung nilai bahwa presiden, para pejabat, dan seterusnya itu harus memuliakan rakyat, termasuk TNI gitu ya. Apa yang terbaik bagi rakyat, itulah yang terbaik bagi Tentara Nasional Indonesia. Jadi artinya ini memang historisitas tentara ini kan bukan, sesuatu yang dibentuk oleh negara, tetapi dulu ya rakyat yang membentuk, ya bersatu dengan rakyat. Sehingga ini spirit, sebenarnya rakyat itu yang harus diutamakan. Bukan hanya membela negara ya, bela negara ya, tapi juga harus bela rakyat. Nah ini yang kurang ini, kosakata rakyat ini, ada yang kurang. Nah, rakyat itu ada di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan seterusnya ya. Jadi rakyat ini sesuatu yang konkret. Tadi udah ditunjukkan, wong cilik, wong desa itu contoh ya. Kemudian yang lain bahwa kerakyatan itu ya apa yang menjadi buah bibir orang banyak itu. Dan ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, entah itu air atau hutan, pupuk, beras, minyak goreng dan sebagainya. Jadi ini ya orang banyak lah, kalau orang banyak itu kan sering juga disebut publik. Jadi ini rakyat itu di situ. Jadi buah bibir yang diomongkan oleh orang banyak, ya itulah rakyat. Yang diharapkan itu bisa menjadi basis untuk kebijaksanaan atau kebijakan lah. Jadi artinya, kalau soal wong cilik itu adalah bentuk keberpihakan, tapi kalau yang ini tadi soal aspirasi, soal suara rakyat itu, yaitu basis kekuasaan dan sekaligus juga kebijakan. Sehingga artinya ketika orang bicara rakyat itu selalu mengingat ke sana. Jadi tidak hanya normatif. Jadi misalnya pejabat itu ya, oh saya ada karena rakyat. Negara ini ada karena rakyat, pemerintah ini ada karena rakyat. Dan berkali-kali saya mengatakan bahwa ya pemerintahan republik itu dibentuk oleh rakyat. Dan itu dalam tradisi Anglo-Saxon, Amerika dan Inggris, ini menjadi kuat. Kosakata people ini menjadi kuat. Kalau dalam tradisi Eropa kontinental yang dikenal itu adalah warga negara.
Ketika mereka itu membentuk negara, ya, itu termasuk mengikuti ajaran Aristoteles ya, negara itu adalah sebuah asosiasi manusia untuk kesempurnaan warga negara. Jadi negara, warga itu mengkonstruksi bahwa negara ini dibuat, negara ini diadakan, dibuat untuk melayani, melindungi warga negara. Jadi ini konsep negara ini tidak mengenal konsep rakyat, sama sekali tidak. Yang dikenal adalah, warga. Nah, tetapi dalam perjalanannya karena negara ini terlalu etatis, etatis itu serba negara, eta itu adalah bahasa Perancis, negara. Ini ngomongnya hanya soal hukum, hukum, birokrasi, administrasi, uang. Jadi tidak berbicara politik, demokrasi, rakyat, dan satu lagi pemerintah. Konsep government ya. Nah, selaras dengan munculnya demokrasi, munculnya konsep government, maka rakyat menjadi penting. Jadi rakyat ini pemilik pemerintah, rakyatlah yang membentuk pemerintah. Dan ini muncul dalam tradisi republik begitu, ya. Nah, ini karena itu ini menjadi penting konsep rakyat ini, ya. Rakyat adalah politik, politik itu adalah rakyat. Bukan berarti bahwa satu-satunya makna politik adalah rakyat. Tetapi kalau kita berbicara subjek, maka subjek politik yang paling terkemuka adalah rakyat. Kalau subjek hukum itu namanya warga negara. Dan karena itu identitas yang satunya lagi namanya warga itu adalah konsep hukum. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu punya makna dia sebagai kewargaan. Kalau sila keempat itu kerakyatan. Jadi ya kerakyatan itu sesuatu yang bisa konkret, yang bolak-balik saya katakan entah itu pupuk langka atau harga sembako yang mahal, ada banjir yang menimpa orang banyak, banyak sekali lah. Jadi bagaimana rakyat dengan hajat hidup orang banyak ini menjadi satu kesatuan dan apa yang kita sebut dengan politik, pemerintah, demokrasi, dan rakyat ini menjadi satu paket, dia berada dalam, republik begitu. Nah karena itu kalau kita bicara rakyat berarti bicara politik, kalau kita bicara politik berarti kita harus bicara rakyat, bukan, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya, yaitu omongan para teknokrat begitu. Maka oleh karena itu saya selalu merekomendasikan bagaimana para penyelenggara negara itu mempunyai nilai ya, yang nanti nilai itu bisa dikonkretkan dengan kalimat, "Saya bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."